Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 13 Maret. Selang 1 bulan setelah ledakan gas di gedung Singkong Minsokosi Taichung, Chonggang, berita buruk lainnya kembali dilaporkan pada hari ini. Korban termuda Putri berusia 2 tahun asal Makau. Ia mengalami mati otak akibat cedera yang parah pada bagian kepalanya dan telah kembali ke Makau bersama keluarganya dengan pesawat medis. Otoritas Makau mengeluarkan pernyataan pada hari ini yang menyebutkan jika sang putri telah meninggal pada tanggal 7 Maret. Dengan persetujuan keluarga, situs resmi pemerintah Makau mengumumkan berita kematian sang putri pada subuh pagi hari ini. Kilas balik tragedi ledakan tersebut, sebuah keluarga beranggotakan 7 orang dari Makau datang ke Taiwan untuk berwisata. Saat sedang melewati gedung Singkong Minsokosi Plaza, mereka tertimpa bangunan yang jatuh akibat ledakan gas di gedung tersebut. Sang kakek meninggal di lokasi dan nenek meninggal selang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Kini sang putri juga meninggal akibat luka berat yang dialaminya. Jumlah korban tewas akibat ledakan gas ini meningkat dari 4 menjadi 5 orang. Seorang selebriti internet yang juga pasangan nikah asal Tiongkok merilis video di internet dan menyuarakan reunifikasi militer. Ia telah dilaporkan dan dipanggil oleh Ditjen Imigrasi untuk diwawancara. Keputusan akhir darinya sesuai dengan peraturan, maka izin tinggalnya dicabut dan telah dijadwalkan untuk dideportasi. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kebebasan bersuara bukan merupakan hadiah yang jatuh dari langit. 因为我大部分的视频都在坚定地表达我们是中国人，所以被一些绿色博主拿去做专题攻击。怎么了？只允许你们发，不允许我发呀？ Dalam videonya, Yaya meneriakan ketidakadilan setelah pernyataan dalam video terkait reunifikasi militer menuai gugatan. Ia dinyatakan melanggar peraturan hubungan masyarakat lintas selat oleh Ditjen Imigrasi, sehingga izin menetap di Taiwan lewat status nikah dicabut. 这一位呢，他在抖音上面呢，已经从去年5月到今年的1月。 都传了很多影片，譬如说他写台湾永远是中国的台湾，两岸终将统一也必然统一等等这一些，大家都知道言论自由绝对不是他所说的言论自由。 Selain mencabut izin tinggalnya di Taiwan, NIA juga melarangnya mengajukan permohonan visa selama 5 tahun dan akan mengatur prosedur deportasi sesuai jadwal. Tiongkok menyatakan ketidakpuasannya dan mengecam partai DPP munafik dan memiliki standar ganda. Namun Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri menunjukkan bahwa Tiongkok dan Taiwan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep keimigrasian. Taiwan 出去的移民，我们从来不会叫他说你要认你的祖国是台湾，中国刚好跟我们是相反的。 他们是想要把全世界都变成是中国的一部分。 Taiwan menghormati kebebasan demokratis, namun tidak dapat membiarkan siapapun menggunakan kebebasan berpendapat untuk membahayakan keamanan nasional. Tahun lalu tercatat total ada 366 pejalan kaki yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kementerian Transportasi menyampaikan pihaknya tengah berupaya memperbaiki peraturan, memperberat hukuman, namun hal tersebut justru memicu penolakan dari komunitas pengemudi kendaraan yang berpendapat jika pejalan kaki juga harus diberikan peraturan sekaligus merumuskan denda yang proporsional. Tragedi pejalan kaki yang tertabrak hingga kini masih terus terjadi. MOTC berupaya memperbaiki undang-undang dan memperberat hukuman. Bagi pengemudi tidak mengutamakan hak jalan bagi pejalan kaki, jika terjadi cedera ringan, maka denda yang kini sebesar 7.200 naik menjadi 18.000 dolar Taiwan. Jika terjadi cedera berat atau kematian, denda maksimum adalah 36.000 dolar Taiwan. SIM pengemudi akan dicabut selama 3 tahun dan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian, di mana juga akan dinaikkan menjadi 4 hingga 5 tahun. Namun perbaikan tersebut menuai reaksi keras dari kalangan profesi pengemudi yang berpendapat bahwa ada banyak penyebab kecelakaan, yang mungkin juga karena pejalan kaki tidak mematuhi peraturan. Mereka menuntut agar denda pelanggaran pejalan kaki dapat turut dinaikkan. Festival Cengbeng segera tiba. Kupu-kupu gagak ungu memasuki masa migrasi. Jalan tol nomor 3 di Yunlin dapat terlihat sebanyak 300-an ekor kupu-kupu yang melintas setiap menitnya. Bahkan sempat mencapai 700-an ekor per menitnya dan mencatat rekor tertinggi dalam tahun ini. Guna memberikan ruang lintas bagi kupu-kupu gagak ungu, di jalan raya memblokir akses jalur cepat pada jalan tol nomor 3 yang menuju utara. Palang segitiga dijejerkan di jalur cepat. Jika diperhatikan seksama, di atasnya tampak sosok kupu-kupu gagak ungu. Akses lajur cepat jalan bebas hambatan nomor 3 pada ruas desa Linne, Yunlin ditutup tanggal 12 di kilometer ke 253 hingga 251 ke arah utara, guna memastikan keselamatan kawanan kupu-kupu yang bermigrasi kembali ke utara. 往年大概会接近在3月20几要到7年才是高峰，而今年第一次高峰也提前到。 Penutupan jalan tahun ini merupakan rekor paling awal dalam sejarah. Ditjen Jalan Raya mencatat rekor jumlah tertinggi tanggal 12 dengan rata-rata 319 ekor per menit, bahkan mencapai 696 ekor per menit pada pukul 10 pagi.
Faktor cuaca memicu mereka tiba seminggu lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 反而像这种冷热交替的一个天气，比较会让紫斑蝶会有想要往北移动或者其他地方移动的一个机制出现。 Pihak asosiasi menyampaikan masih banyak kupu-kupu gagak ungu di distrik Maolin Kaohsiung yang belum bermigrasi. Rekor tertinggi diantisipasi jatuh antara tanggal 20 Maret hingga hari sebelum Festival Qingbing. Sosok rusa sambar raksasa muncul di kota Changhua. Para pengguna jalan pun berupaya menghindarinya. Rusa sambar menampakkan diri selama beberapa hari di area perkotaan Changhua. Pakar menyampaikan mereka masih perlu memahami lebih lanjut apakah habitatnya telah terusik. Pihak otoritas Indonesia menemukan bayi gajah di lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, yang mana merupakan spesies gajah Sumatera, yang kini tidak banyak lagi jumlahnya. Kini bayi gajah telah dialokasikan di PLG setempat. Aparat memperkirakan jika bayi gajah terpisah dengan keluarganya saat hendak menyeberang sungai. Bayi gajah berusia 2 bulan ini bermain lincah di atas padang rumput. Ia merupakan spesies gajah Sumatera. Tanggal 10 otoritas Indonesia menemukannya berkeliaran sendirian di kebun sawit di Riau. Ia tampaknya terpisah dari keluarganya. Saat ini ia ditampung di Pusat Latihan Gajah Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk mendapatkan perawatan profesional. Kemungkinan anak gajah ini tertinggal karena rombongannya itu menyeberangi sungai. Ya. Saat ini pakar sedang mengamati kawanan gajah di sekitarnya untuk melacak keberadaan keluarga bayi gajah tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan medis, bayi gajah tersebut berada dalam kondisi sehat. Saat ini masih dalam tahapan observasi dan memang kalau memang secara kondisi kesehatan kemudian secara perilakunya normal, tidak ada kemungkinan anak gajah itu akan kita kembalikan ke kelompoknya. Keberadaan gajah Sumatera sangat istimewa, merupakan subspesies terkecil dari gajah Asia dan tingginya hanya 2 hingga 3 meter. Salah satu ciri khasnya adalah bayi gajah memiliki lapisan bulu kentara pada kulitnya. Seiring konflik antara gajah dan manusia, perburuan gading dan perusakan habitat alami, jumlah gajah Sumatera di alam liar yang tersisa saat ini hanya sekitar 2.400 hingga 2.800 ekor, sehingga tergolong spesies yang beresiko tinggi mengalami kepunahan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan lemur penari di Inggris. Kita suah lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.